Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, jumpa kembali dengan saya Imron Rosyadi. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyimak ceramah Ustadz. Dan tema kali ini adalah usaha untuk husnul khotimah. Dan Ustadz yang akan kita dengarkan ceramah beliau adalah Ustadz Khalid Basalamah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, sering kita mendengar adanya berita layu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah dipanggil oleh Allah Bapak Fulan atau Ibu Fulanah, kemudian semoga husnul khotimah. Kita mendengarkan, kemudian kita mendoakan, dan umumnya orang seperti itu, yaitu mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka doa husnul khotimah ini tidak tepat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal itu tidak tepat kalau mendoakannya dengan semoga husnul khotimah. Mengapa demikian? Karena kondisinya seseorang sudah meninggal itu sudah pasti. Maka yang tepat ketika kita mendengar ada orang meninggal adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Sehingga kalau dalam bahasa bebas, bahasa Indonesia, kita mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik, atau semoga mendapatkan kemudahan dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, dalam beberapa berita kita mungkin sering mendengar ya, naudzubillah, seperti ini. Seorang lelaki habis berhubungan intim dengan seseorang, meninggal dunia, padahal wanita itu bukan istrinya, naudzubillah. Atau ada orang yang sedang berjudi kemudian meninggal dunia, naudzubillah min dzalik. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, tentunya kita sangat ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, apa sebetulnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Yaitu meninggal dalam keadaan baik, dalam akhir yang baik. Karena bagi seorang muslim, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya. Jadi keadaan di akhirnya itu harus lebih baik daripada keadaan awalnya. Artinya keadaan yang akhir itulah yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa dari awal sampai akhir, dari usia remaja ketika kita sudah dicatat oleh Allah sebagai seorang yang mukallaf atau orang yang diberikan kewajiban oleh Allah untuk melakukan amal ibadah, itu baik. Jadi dari mukallaf sampai tua, sampai akhirnya meninggal,
itu dalam keadaan baik. Itulah yang namanya husnul khotimah yang utama. Jadi selalu baik, grafiknya naik terus. Nah, tetapi pada kenyataannya, dan ini sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al insanu ma'alul khata' wal nisyan. Jadi manusia itu tempatnya banyak lupa dan banyak salah, banyak kesalahan dan banyak lupanya. Sehingga yang paling baik adalah setelah melakukan kesalahan itu bertobat. Nah itu kenapa? Karena kita tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Nah, mari kita senantiasa berusaha untuk dapat husnul khotimah. Mari kita dengarkan. Kata Nabi SAW, kalau orang terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau antum mau tahu orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, lihat 2 pekan, sebulan sebelum dia meninggal. Bukan dilihat fisiknya pada saat meninggal. Seperti Hamzah dan para sahabat yang dimutilasi di perang Uhud. Hamzah itu hidungnya terpotong, berdarah semua, dadanya terbelah. Tapi dia sayyid syuhada, pimpinan para syuhada. Beberapa tokoh Quraisy ditemukan mati dalam kondisi kulitnya mulus. Tapi berarti dia tetap, bukan berarti itu dia baik, ahli neraka. Tolok ukurnya orang ini baik atau tidak, lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Karena kata Nabi SAW, orang kalau terbiasa dengan satu perbuatan, Allah akan tutup dengan itu. Terbongkar kedoknya pada saat mau meninggal tuh. Dia biasa ngisi ta'lim, dia meninggal dalam kondisi ta'lim. Dia biasa sholat, dia dalam kondisi sholat. Dia biasa sedekah, pada saat dia sedekah, Allah jadikan penutup amalnya itu. Dan dia kalau biasa berzina, dia biasa mencuri, nanti ditutup dengan itu oleh Allah SWT. Nah, demikian tadi sahabat-sahabat apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basanamah ini memberikan satu gambaran pada kita bahwa usaha untuk mendapatkan husnul khotimah itu harus selalu kita itu membiasakan dalam keadaan apapun untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun, segera bertobat. Karena kita tidak tahu bahwa setelah kita melakukan keburukan itu, maksiat itu, kita dipanggil oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadi isilah waktu luang itu dengan berzikir, membaca Al-Quran. Wah, baca Al-Quran setiap saat. Ya tentunya ayat-ayat atau surat-surat yang pendek. Ya, misalnya kita sedang berkendaraan naik angkutan umum atau bahkan nyetir sendiri, itu senantiasa berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, atau subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 wa akbar, Allah akbar, Allah akbar, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau berbaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau pakai sholawat yang panjang, itu sholawat Ibrahimiyah yang sudah biasa kita baca ketika kita tasyahud, tasyahud atau tahiyat. Nah, oleh karena itulah istriku, anak-anakku, saudara-saudaraku, paman-paman, pakde, ataupun adik-adik, serta teman-teman, mari kita isi setiap saat itu dengan berzikir pada Allah, membaca Al-Quran. Kalau kita sedang tidak dalam keadaan bisa membaca yang panjang, yang kita pakai yang pendek, baca qul huwallah, falak binas, ataupun ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Ya, ini kita senantiasa baca. Di angkutan umum tadi ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari atau misalnya atau baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau aktivitas-aktivitas lain yang baik. Misalnya tiba-tiba ada pengemis yang mendekati kita, kita segera memberi, ya seberapa yang diberi terserah, ya. Jangan sampai begitu ada pengemis datang, waduh malah kita terata. Ada rasa nggak senang, ya. Padahal itu orang itu datang kepada kita untuk mendapatkan sebagian dari rezeki kita, dan itu menjadi wadah kita untuk beramal. Jadi Allah mempermudah kita, tidak usah nyari-nyari kita mau sedekah kemana. Orang yang menerima sedekah kita sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya, sahabat-sahabatku, mari kita senantiasa melakukan suatu kebaikan, ya. Apapun itu, sholat sunnah, sholat wajib, atau berinfak, membaca zikir, karena kita tidak tahu kapan Allah itu akan memanggil kita, menjemput nyawa kita. Maka seperti disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah tadi, kalau kita senantiasa berbuat baik, maka insya Allah kita akan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Karena biasanya Allah memanggil kita itu kebiasaan kita. Jangan sampai ya kita sedang melakukan kemaksiatan kemudian kita dipanggil oleh Allah. Jadi demikian sahabat-sahabat, usaha untuk mendapatkan husnul khotimah adalah dengan senantiasa beramal, mengingat Allah, berzikir, ya, memuliakan tamu dan sebagainya, memberikan hak orang atas harta kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat-sahabat semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, sudah subscribe dan juga sudah like, dan saya juga sangat berterima kasih. Saya doakan kepada Allah apabila sahabat-sahabat juga berkenan untuk men-share kepada teman-temannya, sehingga kebaikan ini tidak berhenti pada kita sendiri, tetapi kepada teman-teman dan saudara-saudara kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.